بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada sesi kedua ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang kiat-kiat untuk memperoleh kemuliaan yang sejati, di mana kita telah sebutkan pada sesi yang pertama 10 kiat untuk memperoleh kemuliaan tersebut. Selanjutnya yang ke-11, quwwatut thiqah billahi wat tawakkul alaih, menguatkan rasa percaya kita kepada Allah Azza wa Jalla dan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk sesuatu yang sangat penting karena ini menunjukkan kekuatan iman seseorang. Semakin kuat iman seseorang, semakin kuat pula tawakalnya kepada Allah. Semakin kuat pula rasa thiqah, percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala. At-thiqah billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, bila kalian benar-benar beriman. Nah, inilah kaitan iman dengan tawakal. Begitu erat. Dan as-thiqah billah, percaya kepada Allah, bagian daripada tawakal tersebut. Justru landasan dari tawakal itu karena percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apakah gambaran as-thiqah billah, percaya kepada Allah? Mungkin kita pernah dengar suatu kisah ya, tentang seseorang yang meminjam pinjaman kepada seseorang. Kisah terdahulu yang Nabi kisahkan kepada kita. Orang tersebut secara ringkas ketika meminta pinjaman, maka orang yang meminjami minta jaminan. Dia pun mengatakan bahwa ia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menjamin apa yang ia pinjam. Ia percaya penuh kepada Allah.
Ya, nggak perlu jaminan orang, nggak perlu jaminan barang. Aku percaya kepada Allah. Allah yang Maha tahu, Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kita semua, serahkan kepada Allah. Dia pun minta saksi. Maka dia pun mengatakan sebaik-baik saksi adalah Allah. Allah yang menyaksikan kita. Sehingga terjadilah pinjam meminjam itu hanya dua orang tadi. Namun dengan athiqah billah, percaya sepenuhnya kepada Allah, maka terjadilah pinjam meminjam tersebut. Maka orang yang meminjam itu pun pergi untuk melakukan kebutuhannya, dan ia telah terikat dengan perjanjian untuk mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Ketika datang waktu untuk mengembalikan pinjaman, dia pun pergi untuk menyeberangi lautan, karena ia harus melewati lautan tersebut untuk sampai kepada orang yang meminjami. Subhanallah, ternyata tidak ada kendaraan, tidak ada perahu ya, yang bisa membawa dia untuk sampai kepada orang yang meminjami. Maka dia pun ingat perjanjian ketika itu. Sebaik-baik saksi adalah Allah, sebaik-baik yang menjamin adalah Allah. Maka dia dengan penuh percaya kepada Allah, ia letakkan uang tersebut ke sebuah kayu yang ia bungkus, ya, di dalam kayu tersebut. Kemudian ia lepaskan kayu itu di air itu. Wallahu alam, entah ini laut atau sungai, saya lupa. Walhasil dilepaskanlah kayu tersebut dengan penuh percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang meminjami di seberang sana juga menunggu. Mana orang itu yang katanya pada waktu yang ditentukan akan datang dan mengembalikan. Ditunggu-tunggu nggak datang, tidak ada perahu. Namun dia melihat sebuah kayu yang terbawa air. Dia pun mengambil kayu itu atas dasar sebagai kayu bakar. Dia nggak tahu ternyata itu kayu yang ditutup dan di dalamnya ada uang. Dia ambil sebagai kayu bakar. Karena nggak ada perahu, orang itu nggak datang, dia bawa pulang kayu bakar tersebut. Maka setelah sampai rumah, dia pun membelah kayu itu sebagai kayu bakar. Ternyata hal yang menakjubkan, terbukalah kayu itu dan di dalamnya ada uang dan ada pesan, ya, sebagai pengembalian utang orang tersebut, ya, yang telah menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Nah, sehingga orang itu pun mendapatkan uang yang dia pinjamkan. Ikhwani fillah rahimakumullah, itu ringkas cerita dan antum mungkin bisa baca di buku-buku, ya, lebih rinci, lebih tersusun seperti yang ada dalam hadis Nabi. Namun itulah ringkas ceritanya. Ini adalah satu bentuk gambaran athiqah billah,
percaya kepada Allah. Seperti itu. Buah daripada as-siqah billah. Percaya kepada Allah lalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, ini harus kita tumbuhkan pada diri kita sebagai seorang muslim yang telah mengetahui tentang hukum-hukum agama, mengetahui akidah, keyakinan, mengetahui kewajiban tawakal, maka kita mesti mewujudkan as-siqah billah pada diri kita. Allah Azza wa Jal tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan cukup baginya. Ya. Allah akan mencukupinya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya yang ke-12, al-hirsu 'ala ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai' min sunanihi. Al-hirs, semangat untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli syai', dalam segala hal, min sunanih, dari tuntunan-tuntunan beliau. Nah, ini juga sesuatu yang mesti kita lakukan, karena memang teladan kita adalah beliau. Sebagaimana Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada Rasulullah SAW keteladanan untuk kalian. Beliau menjadi suri tauladan yang baik untuk kita semua. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhirat dan senantiasa berzikir kepada Allah. Nabi teladan kita. Dan Nabi memiliki akhlak yang mulia. Tentu orang yang mencontohnya akan menjadi mulia, mendapatkan bagian daripada kemuliaan tersebut. Allah Azza wa Jal telah memuji nabinya dalam ayat laqad wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau, wahai Muhammad, la'ala khuluqin 'azim, benar-benar di atas akhlak yang luhur, akhlak yang agung, yang mulia. Nah, itulah nabi kita. Allah Azza wa Jalla memujinya dengan budi pekerti yang baik, dengan akhlak yang mulia. Disitulah keteladanan beliau, ya, dan mencakup segala akhlak yang mulia. Ikhwani fillah rahimakumullah, dua ayat yang kita baca, ya, menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim harus senantiasa menjadikan beliau sebagai contoh bagi kita dalam segala hal, berperilaku, ya, beribadah, berkeyakinan, semuanya, berpenampilan, semua. Dengan itu insyaallah, ya, kemuliaan akan kita peroleh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya yang ke-13 adalah al-khudu' ad-daim lillah. Senantiasa tunduk kepada Allah.
wa syukr lahu ala ni'amihi, dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Senantiasa tunduk kepada Allah dan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Ya. Jangan sampai kita sombong. Jangan sampai kita bangga diri yang berlawanan dengan sikap ketundukan tadi. Ketundukan ya identik dengan ketawaduan. Ketundukan identik dengan ketawaduan. Sehingga kita harus menjauhi sikap-sikap sombong, bangga diri. Karena itu justru akan menjadikan orang-orang hina. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kelak orang-orang yang sombong di akhirat itu justru akan menjadi makhluk-makhluk yang rendah, kecil, diinjak-injak. Ya, di dunia membanggakan dirinya, seolah-olah dirinya besar, merendahkan orang lain, itu kesombongan. Tapi di akhirat terbalik, dia menjadi makhluk-makhluk yang kecil dan terinjak-injak, hina. Ya, makanya orang sombong tidak akan masuk ke dalam al-jannah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah orang yang dalam kalbunya ada seberat dzarrah dari sifat sombong. Gak akan masuk ke dalam al-jannah. Tidak dimuliakan Allah. Ya kan? Tidak masuk ke dalam al-jannah itu artinya ya tidak dimuliakan. Jannah, surga itu daru karamati, negeri kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa, tempat kemuliaan bagi hamba-hambanya. Siapa yang masuk ke sana? Orang-orang yang tawadhu', orang-orang yang khudhu' lillah, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah akan tinggikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayatnya, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat. Ya. Naj'aluha, kami jadikan untuk orang-orang yang la yuriduna, orang-orang yang tidak menginginkan uluwan fil ardi, ketinggian di muka bumi, wala fasada, dan tidak menginginkan kerusakan di muka bumi, wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik, kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini kalau kita perhatikan ya, ayat yang sangat penting untuk pendidikan diri-diri kita agar tidak sombong. Betul-betul sombong itu sumber kecelakaan. Ternyata surga yang Allah ciptakan di akhirat itu untuk siapa? Tilkad darul akhirah, itu negeri akhirat. Untuk siapa? Lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi, untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi. Jadi dia di muka bumi ketika hidup itu ya tawadhu, enggak menyombongkan diri, enggak membesarkan diri, tawadhu. Ya. Sebaliknya yang sombong ya itu tadi, malah enggak dapat di akhirat. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, ayat-ayat tersebut kalau kita baca itu setelah kisah Qarun, Fir'aun, tokoh-tokoh kesombongan.
Kemudian Allah menyebutkan ayat ini bukan untuk orang-orang seperti mereka akhirat itu. Jannah yang Allah ciptakan bukan untuk orang-orang seperti mereka, tapi untuk orang-orang yang tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau juga menyebutkan di sini asyukur, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Senantiasa mensyukuri nikmat Allah, karena dengan nikmat yang disyukuri maka akan bertambah. Semakin Allah tambah, semakin Allah tambah dengan syukur tersebut. Semakin dimuliakan Allah Azza wa Jalla karena syukurnya seseorang. Dan orang yang tidak bersyukur, yaitu orang yang kufur terhadap nikmat Allah, semakin Allah hinakan, dicabut kenikmatannya sampai hilang, sampai mungkin nggak punya apa-apa, bahkan diazab. Ya, contoh itu tadi Fir'aun, Qarun, ya, orang-orang yang nggak bersyukur. Apa akhir kehidupannya? Kehinaan, ya, dan kecelakaan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat-ayatnya, di antaranya yang sering kita dengar, surat Ibrahim ayat yang ke-7, ya, la in syakartum lazidannakum. Kalau kalian syukur, aku pasti menambahi kepada kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan bila kalian kufur, maka sungguh azabku sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hal itu karena Allah Azza wa Jalla tidak akan mengubah suatu nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang mengubah. Dengan apa mengubahnya? Dengan tidak syukur. Tadinya dimuliakan dengan nikmat-nikmat Allah, berubah menjadi dihinakan dengan hilangnya nikmat-nikmat Allah. Kaum Saba juga suatu contoh, ya. Allah sebutkan bagaimana kisah kaum Saba. Dan Allah menyebutkan dengan kalimat-kalimat laqad kana fi sab'in apa? Ya. Siapa yang ingat? Ya, Allah menyebutkan di situ di ayat-ayat itu ada suatu ayat begitu ya dalam kaum Saba. Itu maknanya begitu. Laqad kana fi sab'in ayah, gitu ya. Kisah kaum Saba. Jannatan an yaminin wa shimal. Allah muliakan mereka dengan diberi karunia kebun-kebun yang menghasilkan buah-buahan, kebun-kebun yang subur, nikmat sekali di tempat sana, padang pasir, ya, di Yaman. Bukan daerah-daerah seperti daerah kita yang banyak hujan, banyak sungai, bukan. Itu di sana, di Yaman. Ya. Allah katakan di situ ada ayah, ada tanda kebesaran Allah yang kita bisa ambil pelajaran darinya. Allah berikan kebun-kebun yang hijau, menghasilkan buah-buah. Jannatan an yamini wa shimal, kiri kanan kebun-kebun yang indah berbuah. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah kalian dari rezeki dari Rabb kalian. Ya. Washkurulah. Nah, ini Allah katakan apa? Washkurulah. Syukuri. Disyukuri. Sudah Allah beri kenikmatan ini,
washkurulah, disyukuri. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Baldatun tayyibah, negeri yang bagus dan Rabb yang Maha Pengampun. Kurang apa? Ya. Negeri makmur, ya, Rabb-nya pengampun, ya sudah, dunia akhirat dapat, ya enggak? Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Namun apa yang terjadi? Ternyata mereka tidak syukuri. Diberi kenikmatan seperti itu malah minta yang lain. Rabbana ba'id baina asfarina. Ya Allah, jauhkanlah antara jarak-jarak safar kami. Kemudian mereka menzalimi diri mereka dengan maksiat. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla kirim kepada mereka banjir. Fa arsalna 'alaihim sailal 'arim. Kami kirim kepada mereka banjir yang besar, tiba-tiba menyerang negeri mereka. Ludes, habis. Bagaimana tidak? Ya, tanaman anggur dan yang semisalnya kena banjir, ya sudah, ludes. Fa arsalna 'alaihim sailal 'arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dzawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Kami ganti kebun mereka yang hijau itu dengan kebun yang lain. Tumbuh di kebun mereka berikutnya itu tumbuhan yang ada biji-biji kecil yang pahit, ya kan? Pohon asal yang tidak berbuah. Pohon asal itu mirip pohon pinus, itu mirip, ya, pohon asal namanya. Apa buahnya, ya kan? Kemudian wa syai'in min sidrin qalil, dan sedikit dari pohon-pohon bidara. Jadi yang tadinya kebun anggur yang masya Allah hijau berbuah, di sana sini kiri kanan jalan ludes, berganti kebun tanaman-tanaman, ya paling-paling ya kayunya yang dimanfaatkan. Mana hasil perkebunannya? Enggak ada. Kenapa ini semua terjadi? Allah katakan dzalika jazainahum bima kafaru. Ini kami balas mereka dengan sebab kufurnya mereka. Dengan sebab kufur mereka, tidak mensyukuri nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah. Wa hal nujazi illal kafur, dan tidakkah kami memberikan balasan semacam itu kecuali kepada orang-orang yang ingkar. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ya. Mereka kaum Saba menjadi kaum yang Allah hinakan. Rizki yang Allah berikan Allah ganti karena kufurnya mereka, karena tidak syukur. Nah, cukup ini sebagai pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal, ya. Jadilah orang yang bersyukur, kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian berikutnya katsratut tadarru' ila Allah wad du'a lahu. Katsratut tadarru' ila Allah, banyak berdoa dan sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah. Ya. Banyak
berdoa dan tadarru', sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah. Ya. Doa itu ibadah, kata Nabi. Ad-du'a wal ibadah. Doa itulah ibadah. Semakin banyak berdoa, artinya semakin banyak ibadah. Karenanya jangan enggan berdoa. Kita malah dicela kalau enggan berdoa. Allah cinta ketika kita banyak berdoa. Ya. Di dalam kalimat sebagian ulama disebutkan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina sa'altahu yaghdabu. Allah marah kalau kamu tidak berdoa kepadanya. Tapi Bani Adam ketika kamu minta, dia marah. Ya, betul enggak? Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah kalau kamu tidak berdoa kepadanya. Wa bunayya Adam hina sa'altahu yaghdabu. Dan Bani Adam ketika kamu minta, dia marah. Nah, itulah manusia. Manusia begitu. Sering diminta ya kesel akhirnya, ya kan? Marah. Tapi Allah Azza wa Jal justru semakin kita minta kepadanya, Allah semakin cinta. Ya. Allah memerintahkan untuk itu. Ud'uni. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Aku akan mengijabahi doa kalian. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong tidak mau ibadah kepadaku, yakni di sini tidak mau doa kepadaku, dia akan masuk ke dalam jahanam dengan hina. Jadi justru yang enggak doa kepada Allah diancam. Makanya tadi dikatakan Allah marah ketika kamu enggak berdoa. Nah, inilah perbedaan ya antara Rabbul Alamin yang maha kaya dengan manusia yang penuh dengan kemiskinan. Makanya kalau diminta marah manusia karena miskin. Ya, Allah Azza wa Jalla maha kaya, tidak akan berkurang ketika diminta. Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi kita ya harus banyak berdoa kepada Allah. Dan yakinlah Allah akan mengabulkan doa kita. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin akan dikabulkan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi dengan doa seorang hamba semakin dicintai Allah. Dengan berdoa seorang hamba semakin dekat kepada Allah. Dan doa itu merupakan ciri orang itu tawadhu kepada Allah. Doa itu pertanda dia orang yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah. Kalau yang enggak mau doa, ya ada kesombongan, ya kan? Enggak mau doa kepada Allah, ada kesombongan. Ya, seolah-olah dia enggak membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Padahal semuanya dari Allah. Sekejap mata enggak bisa lepas dia dari nikmat Allah, ya kan? Terus dia mau enggak mau berdoa, sombong. Yastakbirun an ibadati. Nah, karena itu ikhwani fillah rahimakumullah, termasuk hal yang penting demi kita memperoleh kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla, banyaklah kita berdoa kepada Allah. Andai belum terkabul, enggak sia-sia berdoa itu. Ya, andai belum terkabul enggak sia-sia. Semakin banyak doa, belum terkabul, doa lagi, kan berarti semakin banyak ibadah kita kepada Allah, ya kan? Ya.
Doa juga sekalipun dalam perkara sepele. Jangan berdoa hanya bila ada masalah besar. Kalau masalah sepele nggak mau doa, ini juga salah. Sekali lagi, doa itu ibadah. Sekalipun perkara sepele. Sampai Nabi katakan, liyas'al ahadukum rabbah walau fi syis'i na'lihi idzan qata'. Seseorang dari kalian hendaknya berdoa kepada Allah walaupun dalam urusan tali sandalnya yang putus. Bayangkan, sekalipun urusan sandal kita yang putus, minta kepada Allah. Jangan sok kita mampu, urusan sandal aja doa. Loh, kalau Allah nggak beri kamu sandal, nggak bakal dapat, keliling dunia nggak akan dapat sandal kamu. Oh, itu supermarket banyak, coba aja, ya kan? Kalau Allah menghendaki kamu nggak pakai sandal, nggak bakal pakai sandal. Makanya kata Nabi SAW, sekalipun urusan sandal kita putus, doa kepada Allah. Jangan kita sombong. Mohon kepada Allah dalam segala urusan. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, yang terakhir, ya, al-karam. Jadilah kita orang yang dermawan. Alladzi yatajalla fi hubbil badl wal 'ata'. Kedermawanan itu akan nampak dengan kita suka berkorban, memberi, ya, di berbagai kesempatan-kesempatan kebaikan. Dan yang terdepannya ya kedermawanan itu ya dengan jiwa raga kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kedermawanan bukan sekedar urusan kita dengan makhluk, tapi pengorbanan kita untuk membela agama ini, itu sikap dermawan. Kita relakan waktu kita relakan tenaga kita relakan harta benda kita, bahkan kita relakan jiwa kita demi memperjuangkan agama Allah, membela agama Allah. Ini kedermawanan yang terdepan. Selanjutnya dermawan kepada manusia, dermawan kepada makhluk-makhluk. Nah, sikap kedermawanan ini juga sikap yang sangat mulia. Al-karam kedermawanan. Al-karim orang yang dermawan, orang yang mulia. Artinya saja sudah begitu, ya kan? Al-karam ini kadang kita artikan kedermawanan, kita artikan juga kemuliaan. Makanya di ayat yang tadi kita baca, inna akramakum, orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Karam juga bermakna dermawan. Jadi sangat erat antara kedermawanan dengan kemuliaan. Dan di mata manusia saja pada umumnya, kalau orang dermawan mesti disenangi orang, ya kan? Mulia. Ya. Andai orang kafir tapi dermawan, orang Islam aja mungkin ada yang senang sama dia, ya kan? Apalagi seorang muslim dermawan. Nah, kalau orang kafir dermawan ya nggak dapat apa-apa di akhirat, ya kan? Tapi kalau seorang muslim punya kedermawanan dunia akhirat, dia akan dapat. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, dan Nabi kita SAW, beliau tentu sebagai teladan dan contoh kita dalam semua ini, ya, beliau menjadi orang yang terdepan dalam semua kebaikan itu. Karena itulah beliau contoh kita dan teladan kita. Ahibati fillah rahimakumullah, itulah mungkin beberapa hal yang bisa menjadi tuntunan, ya, bagi kita semua untuk kita raih dengannya biiznillah, dengan izin dan taufik dari Allah, kita raih kemuliaan yang sejati. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang manfaat bagi kita dan amal yang soleh bagi kita, ya,
dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita.